Assalamualaikum ayah bunda yang hebat. Apakah bunda sedang mempersiapkan persalinan untuk menyambut buah hati? Simak videonya ya. Tapi sebelumnya selamat datang di channel kami Rumah Parenting Indonesia. Di masa fase akhir kehamilan, ketika usia kehamilan kita masuk 20-40 minggu, Bunda akan merasakan perubahan yang signifikan dalam badannya dan bisa menyebabkan beberapa kondisi, diantaranya pembengkakan pada pergelangan kaki, jari, wajah, bahkan muncul beberapa ketidaknyamanan seperti merasa kepanasan, kemudian sering BAK, atau bahkan punggungnya merasa sakit. Tetapi Bunda, di sisi lain, Bunda akan mulai merasakan gerakan janin yang lebih jelas. Dan di sisi lain, secara emosional, kita juga harus mempersiapkan mental untuk proses persalinan. Memasuki fase akhir kehamilan, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan agar proses kelahiran berjalan lancar dan seluruh keluarga siap untuk menyambut buah hati. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengkondisikan seluruh anggota keluarga. Jika ini bukan kelahiran pertama dan kakaknya berusia lebih dari 4 tahun, maka Bunda akan lebih baik jika Bunda memberitahukan kondisi ini kepada kakak sejak awal, agar kakak dapat menerima kehadiran adik baru sejak awal lebih siap. Ada beberapa kegiatan yang bisa kita upayakan agar kakak siap untuk menerima kehadiran adik bayi. Misalnya Bunda, ketika ayah Bunda belanja keperluan adik bayi, Bunda juga mengajak kakak untuk membeli seluruh keperluan. Tetapi di samping Bunda membelikan keperluan adik bayi, Bunda juga bisa memberikan keperluan kakak, sehingga kakak tetap merasakan perhatian dan kasih sayang ayah Bunda. Upaya lain yang bisa kita usahakan adalah misalnya kita bisa meminta saudara dekat kita ketika saudara hendak menengok adik bayi ketika lahiran, kita minta saudara kita untuk membelikan kado tidak hanya untuk adik bayi tetapi juga untuk kakaknya. Sehingga kakak juga ikut merasa senang karena tidak hanya adik bayi yang dapat hadiah tapi kakak pun dapat hadiah. Selain itu Bunda, kakak juga bisa merasakan adik bayi bukan sebagai pesaing untuk mendapatkan kasih sayang Bunda. Kedua, yang harus dilakukan adalah memantau gerakan janin. Bunda, biasanya janin akan aktif di malam hari dan berkurang ketika di siang hari. Pantau terus ya Bun pergerakan janin setiap hari. Jika Bunda merasakan gerakan janin berkurang atau bahkan tidak merasakan gerakan, segera Bunda periksakan ke dokter. 3. Posisi tidur miring. Pada fase akhir kehamilan, perut Bunda akan mulai membesar dan tentu saja akan mempersulit kita ketika menemukan posisi tidur yang nyaman. Sehingga Bunda disarankan ketika kita tidur, Bunda bisa mengambil posisi tidur miring. Karena ketika posisi tidur miring itu dapat meningkatkan aliran darah dan nutrisi yang mengalir ke janin di dalam kandungan. Jangan lupa Bunda, ada baiknya ketika kita tidur miring, kita menekuk lutut, kemudian kita bisa menyelipkan bantal di antara kedua kaki. Apakah Bunda merasakan hal yang sama ketika hamil besar, merasa tidak nyaman dengan posisi tidur? Saya tunggu pengalamannya ya di komen. Hal keempat yang harus ayah Bunda lakukan adalah pemeriksaan rutin lebih sering ketika di akhir kehamilan.
Memasuki usia kehamilan sekitar usia 28 sampai 36 minggu, dokter biasanya akan meminta Bunda untuk memeriksakan sekitar 2 minggu sekali. Tetapi ketika masuk usia minggu ke-37, biasanya dokter akan meminta untuk memeriksakan Bunda seminggu sekali. Hal ini sebenarnya bertujuan untuk melihat kondisi janin dan juga kesehatan Bunda. Tetapi Bunda, bisa jadi dokter menyarankan kepada Bunda untuk periksa lebih sering karena tergantung kesehatan Bunda dan janin. Berdasarkan pengalaman, saya pernah diminta untuk memeriksakan diri itu seminggu 2 kali. Jadi Bun, usahakan untuk mengikuti apa yang disarankan oleh dokter untuk pemeriksaan rutin. Poin kelima yang harus dilakukan adalah mempersiapkan tas khusus untuk persalinan. Pada masa fase akhir persalinan, biasanya kita tidak tahu pasti kapan persalinan itu akan berjalan. Terkadang persalinan itu bisa maju atau mundur 2 minggu dari HPL. Sehingga Bunda perlu menyiapkan tas khusus yang dapat dibawa setiap saat. Apa saja isi tas khusus itu? Berdasarkan pengalaman Bunda, tas tersebut harus diisi dengan perlengkapan bayi, juga perlengkapan Bunda. Perlengkapan bayi, misalnya Bunda harus membawa baju ganti bayi sampai 6 atau 8 pasang, kemudian bawa popok, ada juga topi bayi, selimut bayi, kemudian bawa bedong, kaos kaki, sarung tangan, alat mandi bayi, handuk, begitu ya. Sampai pada misalnya jangan lupa Bunda membawa gendongan bayi. Kemudian untuk perlengkapan Bunda, Bunda bisa membawa baju ganti yang nyaman dan jangan lupa bajunya itu harus ada bukaan kancing di depan karena untuk memudahkan proses pemberian susu ASI kepada adik bayi. Kemudian Bunda juga harus membawa ganti dalaman dan juga pembalut yang dimana pembalut itu ada khusus pembalut untuk pasca melahirkan. Dan yang tidak kalah penting adalah Bunda usahakan membawa kain sarung karena kain sarung tersebut akan dipakai ketika proses persalinan dan pasca persalinan. Selain perlengkapan barang yang diperlukan oleh Bunda dan juga bayi, ada baiknya Bunda juga membawa cemilan dan juga minuman misalnya madu dan juga sari kurma. Karena berdasarkan pengalaman, terkadang ketika sudah terjadi kontraksi, kita sudah tidak memungkinkan untuk makan sehingga agar badan kita tetap memiliki energi, kita tetap bisa minum air madu atau sari kurma sebagai asupan tambahan. Yang keenam Bunda adalah kita perlu belajar tentang mengenali kontraksi palsu dan kontraksi asli. Kontraksi palsu biasanya ditandai dengan nyeri mulai hanya dari perut bawah ke selangkangan. Kemudian selain itu kontraksi palsu biasanya jeda waktunya itu tidak teratur. Kadang misalnya setengah jam muncul tetapi lama tidak muncul lagi. Tetapi nanti kadang muncul lagi. Tetapi ketika misalnya kontraksi itu muncul, kalau kita bawa beraktivitas misalnya jalan, kadang itu mereda. Jadi ketika Bunda merasakan kontraksi tersebut, perhatikan baik-baik ya Bun. Kalau kontraksi palsu berarti Bunda tidak perlu panik karena bisa jadi itu belum waktunya untuk melahirkan. Nah Bunda, untuk kontraksi asli biasanya ada beberapa tanda yang mudah kita kenali. Misalnya dari mulai nyeri yang berasal dari punggung bawah itu mulai menjalar ke perut. Kemudian kontraksi asli biasanya justru ketika merasakan kontraksi kemudian kita bawa gerak itu kontraksinya akan semakin menjadi sakit. Dan yang terakhir biasanya kontraksi asli itu sudah memiliki waktu atau waktu jeda yang lebih teratur. Misalnya awalnya itu setiap 1 jam mulai terasa mules, kemudian maju, kemudian per 30 menit dan semakin intens berarti Bunda kalau misalnya
kontraksinya itu sudah mulai teratur dan bisa kurang dari 30 menit, muncul lagi, kemudian 20 menit, muncul lagi per 20 menit, itu menandakan Bunda harus segera pergi ke klinik persalinan. 7. Yang harus dilakukan Bunda adalah belajar teknik pernafasan. Bernafas secara teratur dalam proses persalinan itu akan sangat membantu mengurangi rasa nyeri dan menyimpan energi untuk mendorong janin pada proses pembukaan yang pas. Dari pengalaman saya Bunda, mengikuti senam hamil itu membantu kita untuk melatih teknik pernafasan. Bunda, sekalipun kita sudah mengikuti senam hamil, terkadang ketika proses persalinan, kita tetap lupa tidak menggunakan teknik pernafasan karena kondisi panik dan sakit yang luar biasa. Nah, karena kondisi panik tersebut, terkadang kehadiran pasangan itu akan sangat membantu karena mengingatkan kita untuk melakukan teknik pernafasan. Hal ke-8 yang perlu dilakukan adalah gunakan pakaian yang nyaman. Bunda, ketika di akhir fase kehamilan, terkadang nanti kita akan merasakan sensasi yang selalu kepanasan dan berkeringat. Sehingga akan lebih baik jika Bunda menggunakan pakaian yang longgar dengan nyaman dan bahan yang mudah menyerap keringat. Selain itu, pastikan Bunda untuk menjaga kebersihan, misalnya gosok gigi dan juga mandi, serta lebih sering mengganti baju untuk menghindari iritasi kulit. Demikian Bunda 8 tips untuk menyambut buah hati. Kami doakan semoga proses persalinannya lancar, Bunda sehat, buah hati juga sehat. Semoga video ini bermanfaat Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi perubahan yang sangat signifikan secara fisik pada badan beberapa kondisi yang menyebabkan ketidaknyamanan seperti